Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Terarah. Kali ini channel Nalar Terarah berada di kota Pantura, Indramayu, di pantai Karangsong, Indramayu. Pantai yang sangat indah, penuh dengan karang-karang dan juga tumbuhan tembakau. Pada kali ini channel Nalar Terarah akan mengupas tentang sejarah perkataan Allah yang menjadi polemik agama-agama Abraham. Baiklah para pemirsa, pemerhati channel Terarah, kalau kita lihat kata Allah sering ditemukan pada umat beragama baik Islam maupun non-Islam, terutama Kristen dan Katolik. Nah, kata Allah itu sebetulnya yang digunakan oleh umat Islam adalah kata asli dari bahasa Arab yang artinya proper name, artinya Allah itu adalah nama diri, nama zat, nama Tuhan. Nah, itu adalah umat Islam yang menyatakan bahwa Allah itu zat, penyembah, yang disembah itu adalah Allah. Jadi Allah itu adalah proper name yang disembah oleh setiap makhluk hidup. Nah, tapi ketika kata Allah dipakai oleh umat Kristen dan umat Katolik di Indonesia, artinya berbeda, yaitu dari proper name menjadi general name. General name itu adalah kata sebutan atau bukan proper name, sehingga kata Allah itu sama aja dengan nama Tuhan. Nah, ketika kata Allah diubah maknanya menjadi general name, ini jadi masalah, dari polemikus bagi umat Islam. Karena apa? Karena bukan hanya semata-mata diganti, tapi juga ketika ada kata serapan itu harusnya sama seperti kata asalnya, jangan diubah. Nah, di sini umat Islam agak keberatan. Sebagaimana kita dengar tahun depan, tahun 2024, Menteri Agama akan mengubah kelahiran, dan ketika Yesus dibangkitkan itu bukan Nabi Isa, bukan kelahiran atau kebangkitan Nabi Isa, tapi kelahiran dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, di sini berarti ada sinkronisasi sesuai dengan ingin keyakinan namanya, sehingga ketika kata Allah punyanya umat Islam dipakai oleh orang Kristen di Indonesia diartikan yang keliru, tidak sesuai dengan arti proper name. Nah, ini agak-agak mengundang polemik di antara polemik Islam. Tapi umat Islam tetap menghormati, tapi harus berusaha agar kata itu dikembalikan kepada aslinya, itu kata Allah sebagai proper name. Sebagaimana orang-orang Kristen di Timur Tengah, di Arab, di Jazirah Arab dan di Mesir, seperti Kristen Koptik, Kristen Syria, dan Kristen Ortodok lainnya menggunakan kata Allah itu adalah ismuhu zat. Nah, jadi ketika penggunaan kata Allah itu sama, nah itu umat Islam Indonesia tidak keberatan, tapi jangan dialihkan sebagai mana kata Allah proper name menjadi general name. Nah, ini yang seringkali apa? Kita tidak konsekuen. Kita beragama untuk keadilan, kita toleransi, tapi ketika ada pengalihan bahasa, artinya diubah. Sebagaimana kita misalnya ada kata bahasa Inggris go. Go itu adalah kata pergi. Kenapa kita artikan misalnya menjadi kata benda? Nah, ini yang keliru ya. Nah, sama sebagaimana kata Allah ketika diubah oleh umat Kristen di Indonesia, artinya harusnya sama seperti proper name. Karena apa? Karena kata Allah itu adalah dari bahasa Arab. Nah, kita tilik sejarahnya kata Allah itu. Ini kata Allah itu dipakai juga oleh bahasa Ibrani, yaitu Eloha, nah, atau Elohim, nah, jamaknya ya. Eloha dan Elohim itu adalah kata Ibrani dalam Judaisme. Nah, ini Eloha dan Elohim itu adalah menunjuk kepada zat, yaitu dalam Yahudinya yaitu Yahweh, yaitu tetragrammaton itu yang dalam sakral. Nah, begitu juga bahasa Aramik yang dipakai oleh Yesus Kristus atau Nabi Isa ketika menyebut dirinya itu, kalau dalam Kristen itu Bapa, nah itu arti Bapa itu mengarah kepada Allah. Nah, Allah dalam bahasa Aramiknya itu Allah atau Allah atau Elah. Nah, jadi ada satu rumpun dialek yang seolah berbeda. Karena apa? Itu satu sama. Bahasa Arab, bahasa Aramik, dan bahasa Ibrani itu satu rumpun, yaitu rumpun bahasa-bahasa yang dipakai oleh keturunan Abraham.
sehingga ketika ada pengalihan bahasa maknanya berbeda dan sebutannya berbeda, maka ini harus kita diskusikan, karena ini akan membuat apa, kehidupan tidak nyaman ya di antara umat beragama. Jadi mudah-mudahan umat beragama khusus di Indonesia toleransi berdasarkan pada kenyataan di dalam ajaran ini. Dengan toleransi ketika orang membuat kekeliruan, nah itu bukan toleransi, itu harus diluruskan, karena kata Allah asalnya ada Paupernet, orang Kristen bisa menggunakannya dengan sebutan itu tidak sesuai dengan yang orang Kristen di Arab, dan orang Kristen di Arab juga sama menggunakan kata Allah sebagai ismuzat. Nah, mudah-mudahan dengan urian singkat ini toleransi di antara umat Kristen dan Islam bisa terjamin, tapi tetap berdasar pada menghargai kata-kata yang sebetulnya atau selayaknya dipakai sebenarnya. Demikian sebagai kata akhir, mudah-mudahan penjelasan dan asal-usul kata Allah ini bisa dimengerti oleh seluruh umat beragama, khususnya umat Kristen di Indonesia dan Katolik di Indonesia. Sebagai kata akhir, Nel Cata Arah memesan, jangan lupa subscribe, share, dan tonton video ini ya, supaya tetap memberikan, supaya pemirsa bisa menonton video-video baru dari channel Nel Cata Arah. Demikian sebagai kata akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.